Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Sylvia Agustin dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan membahas materi tentang networking model. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung seperti dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukaran data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut dengan networking model, jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Berikutnya TCP IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu pecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. TCP atau IP Application Layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. TCP atau IP Transfer Layer. Fungsi dari transfer layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, transfer data. Untuk transfer layer terhadap dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. TCP atau IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangri konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan selama unik di jaringan. 1. Address. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. 2. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat dan sampai tujuan. TCP atau IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah PCS.
frame check sekuensi, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan kabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP atau IP messages. Application layer berhubung ke data, transfer layer data TCP header segment, network layer data TCP header IP paket, data link layer data TCP header IP di header dan di teller frame. OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan di bagian OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan, jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor dari itu sebagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Server Layer Model. OSI Model Layer. OSI Model Application, Presentation, Session, Transfer, Network, Data Link, Placement. Lower Layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.